Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Baik untuk anak-anakku sekalian, seperti biasa di pertemuan hari ini kita sama-sama terlebih dahulu kita berniat dan bermunajat kepada Allah agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya berguna baik untuk kehidupan kita di dunia dan juga bekal ketika nanti kita berpulang ke akhirat. Bersama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan minggu lalu masih dalam bahasan surah Al-Quraisy. Kalau kemarin kita bahas permulaannya termasuk sebab turunnya, maka sekarang kita akan bahas ayat demi ayat seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya. Li'ilafi. Li'ilafi. Ya, ini jadi panjang. Di sini ada mad tabi'i. Ada kasroh ketemu ya mati. Nah, di sini ada mad badal, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, itu disebut mad badal atau mad pengganti dari mad asli. Ya, boleh berarti Pak boleh ditulis li ilafi, la-nya di sini ada lam alif lagi, boleh, nggak masalah. Ya. Quraisyin. Kenapa Quraisyin? Ingat ini ada waqaf mamnu. Quraisyin. Ya-nya ya. Mad lain mana? Nih, ada fathah ketemu ya mati. Ya, ada fathah ketemu ya mati atau fathah ketemu wawu mati, maka itu disebut mad lain. Nah, di sini tanda hijau menandakan lebih baik disambung. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, di sini ada satu yang tertinggal yaitu ro tafkhim. Jadi ada berapa hukum? 1, 2, 3. Ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ibnu Jarir mengatakan huruf lam nih di awal ayat ini menunjukkan makna ta'ajub, kagum. Ta'ajub itu tak kagum. Seakan disebutkan kagumlah kamu terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka. Jadi Allah seakan-akan menyebutkan di ayat ini, kalian semua manusia kagumlah terhadap kaum orang-orang Quraisy. Kenapa orang-orang Quraisy? Dia punya kebiasaan yang baik yang nanti akan dijelaskan, dan juga dari kebaikan tersebut dia mendapatkan nikmat-nikmat yang berlipat yang Allah limpahkan kepada kaum Quraisy tersebut. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan ilaf di sini artinya kebiasaan atau tradisi. Ya, jadi kagumlah kalian dengan tradisi orang-orang Quraisy. Tradisi di sini adalah kebaikan. Ya. Ada juga yang mengatakan Quraisy itu at-taqarrush, artinya keterhimpunan. Jadi anggota suku ya, kemarin kan ada Zawahir Quraisy al-Bato, ada Quraisy az-Zawahir. Nah, sebenarnya awalnya tadi terpencar-pencar lalu menyatu dalam himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut Quraisy. Maksudnya keterhimpunan. Ada juga yang berpendapat Quraisy itu berasal dari korosya yang artinya berusaha atau mencari. Suku ini dinamakan Quraisy karena terkenal sebagai pengusaha yang ulet.
dan selalu mencari orang-orang yang butuh dibantu. Nah, kebiasaannya sudah mulai kelihatan. Biasanya orang yang orang yang giat, orang yang punya kebaikan, sehingga dari kebiasaannya yang baik itu menghasilkan nikmat yang berlipat. Di antaranya nikmat-nikmatnya itu sangat berlimpah yang Allah berikan. Salah satu nikmatnya yaitu turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dari golongan kaum Quraisy. Ada juga yang berpendapat bahwa Quraisy berasal dari kata kirsh yang artinya adalah ikan hiu. Ikan ini sangat kuat ya. Jadi Quraisy itu menggambarkan kuatnya suku Quraisy yang laksana hiu. Ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ilafihim rihlata. Ilafihim rihlata. Mad badal 1, 2. Izhar syafawi mim ketemu ro. Ro tarkik, ro-nya berharokat kah? Kalau tadi ro tafkhim berharokat fathah. Jadi untuk mudahnya, ro yang harokatnya fathah atau domah itu tafkhim, tebal. Tapi kalau ro yang berharokat kasroh itu tarkik, tipis. Asyita'i wassoif. Ya. Asyita'i wassoif. Asyita'i wassoif. Ini kenapa harus ada di sini? Maaf ya, tanda ini hilang, soifi ini. Ini kalau dilihat ini pertama alif lam syamsiah. Kemudian di sini ada mad tabi'i, di depannya ada hamzah. Ini disebut dengan mad wajib muttasil. Lalu alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, maaf ya. Jadi alif lam syamsiahnya ada 2. Di sini juga ada mad layin, fathah ketemu ya. Di sini ada waqaf jaiz, yaitu boleh berhenti, boleh juga lanjut. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kata rihlah berasal dari kata rohala. Maksudnya apa? Pergi ke tempat yang jauh. Nah, rihlah pada ayat ini di perjalanan dagang oleh orang Quraisy yang dilakukan 2 kali setahun. Pada musim dingin dan pada musim panas. Perjalanan ini dipelopori oleh kakek Rasulullah Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Sebelumnya di Mekah itu ada istilah al-i'tifar. Ya, al-i'tifar itu apabila ada penduduk Mekah mengalami kesulitan makanan, pemimpin keluarganya tadi membawa ke satu tempat lalu membangun tenda di sana untuk tinggal hingga mati kelaparan kalau nggak punya makanan. Nah, suatu hari keluarga Bani Makhzum ada yang mau melakukan al-i'tifar lalu didengar oleh Hashim, kakek dari Rasulullah. Maka beliau menyampaikan kepada suku Quraisy dan meminta mereka saling bantu. Nah, di situ mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan dagang yang keuntungannya nanti dibagi rata. Apa yang diperoleh si kaya diperoleh pula dalam kadar yang sama oleh si miskin. Agaknya kebiasaan ini yang dipuji Allah dalam surat ini. Jadi dulu ada kebiasaan orang di Mekah, kalau nggak punya makanan dia pergi ke satu tempat untuk al-i'tifar. Dah biarin dari situ sampai mati karena nggak punya makan. Nah, dari situlah suku Quraisy yang dipelopori oleh kakeknya Rasulullah, Hashim bin Abdi Manaf, ya. Ingat ya, nama Quraisy itu nama Fihr ya, kakek Nabi yang atas lagi. Nah, salah satunya kakeknya yaitu Hashim bin Abdi Manaf bilang, yuk kita sama-sama kita dagang. Nah, nanti kita kalau ada hasil kita bagi juga orang-orang miskin supaya jangan sampai terjadi al-i'tifar. Jangan sampai pergi ke mana? Ke suatu tempat hanya untuk mati. Ya, jadi itu tidak. Oleh karena itu, maka dari kebiasaan baik inilah Allah memuji kaum Quraisy. Falyabudu robba hadzal bait. Falyabudu robba. Falyabudu robba. Matobi'i ada doma ketemu waw mati. Di sini ada ro tafkhim. Hadzal baiti. Hadzal baiti. Mad badal 1. Ya, alif lam qamariyah 2.
Di sini kan pada mad asli, karena ini masuk maka mad aslinya tidak terjadi. Baiti. Ini ada mad layin. Fathah ketemu ya mati. Di sini ada waqaf mamnu. Maka hendaklah mereka menyembah Rob, Tuhan pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah. Yakni hendaklah mereka mengesahkan Allah dalam menyembah Allah. Dialah, maksudnya Allah yang telah menjadikan bagi mereka kota yang suci lagi aman, maksudnya Mekah, serta Ka'bah yang disucikan. Nah, dari kenikmatan tadi, keunggulan tadi yang telah Allah berikan, maka orang Quraisy diminta untuk senantiasa mengesahkan Allah ketika menyembah Allah. Jangan sampai menyembah berhala. Karena apa? Allah lah yang telah menjadikan kota Mekah itu kota yang aman dan di dalamnya juga terdapat Ka'bah yang disucikan. Kemudian di ayat yang terakhir, ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pak, kok nggak ada transliterasinya? Nanti di soal adanya. Makanya pengen tahu apakah kalian sudah memahami bagaimana mentransliterasikan sebuah ayat. Ya. Alladzi alif lam syamsiyah. Ada mat asli, kasroh ketemu ya, mati di depannya alif atau hamzah hidup. Tapi beda kata, ini yang disebut mad jaiz munfasil. Kalau satu kata seperti tadi asyita itu mad wajib muttasil. At'amahum, tok mati, toknya berharokat sukun, maka ini qalqalah sughra. Amahum min, ada mim mati ketemu mim hidup. Nah, ini yang dinamakan idgham mutamasilen atau masdar mimi ya, idgham mimi di sini. Maksudnya ada mim mati ketemu mim hidup, ini sama satu kalimat. Begitupun kalau ada nun mati ketemu nun, itu juga idgham mutamasilen ya. Jadi kalau huruf yang mati lalu di depannya ada huruf yang hidup sama, itu disebut idgham mutamasilain. Non mati ketemu jim ikhfa. Nah, di sini tanwin ketemu waw itu idgham bi gunnah. Karena apa? Di sini ada waqaf mamnu. Jadi dilarang berhenti. Makanya min ju'i wa a ya. Nah, ini mad badal ya. Ini idgham mutamasilain. Non mati ketemu kha idhar. Fathah ketemu waw mati itu mad lain. Adapun artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, Allah lah yang memberikan mereka makan agar tidak lapar. Ya, karena yang tadi ada orang al-i'tifar itu jangan sampai orang ada yang mati itu semata-mata apa? Karena apa? Allah lah yang memberikan makan. Hashim bin Abdi Manaf itu punya inisiatif seperti itu atas petunjuk dari Allah. Ya, Allah yang mengarahkan supaya tidak ada makhluk Allah yang kelaparan. Karena di ayat Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi ila alallahi rizquha. Hewan melata pun ada rezekinya. Kemudian kota Mekah juga Allah yang mengamankan dan banyak kemurahan kepada mereka. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik itu dengan berhala ataupun hal-hal lainnya. Dua kenikmatan dalam ayat terakhir ini, diberi makan ketika lapar, diberikan keamanan, ya kesejahteraan ekonomi, stabilitas keamanan merupakan dua hal yang penting bagi kebahagiaan masyarakat. Ya, ekonomi yang sejahtera, keamanan yang mumpuni, maka itu nikmat yang penting buat sebuah kelompok masyarakat. Nah, nikmat-nikmat Allah atas Quraisy ini mereka peroleh karena Allah menempatkan rumahnya yaitu Ka'bah di kota Mekah. Sehingga disebutkan di ayat ketiga, Rabbadzal bait, seandainya Allah tidak menempatkan Ka'bah di sana, mungkin tidak ada keistimewaan kota Mekah itu. Salah satu keistimewaan yang didapat adalah adanya Ka'bah di kota Mekah.
Seperti biasa setelah ini kalian mengerjakan evaluasi harian dan juga absensi, adapun passwordnya Baitullah. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Bapak harapkan semoga apa yang telah kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, Bapak berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena insya Allah tak lama lagi bulan Ramadan akan segera tiba, sehingga dengan badan yang sehat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, sehingga termasuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum Ramadan datang, Bapak berpesan juga bagi kalian, yang terutama yang perempuan, apabila masih ada hutang puasanya, tolong segera lunasi, supaya masuk Ramadan tahun ini sudah tidak ada kewajiban puasa tahun sebelumnya. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah, seperti biasa, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan pesan sekolah, senantiasa sholat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya membantu kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.